Halo semuanya, selamat datang di Fuentes dengan aku Mas L. Dan hari ini ya, kita akan bahas satu kontroversi besar yang sedang ramai di media sosial, yaitu dimana sebuah segmen di Trans 7 ya, yang menuai banyak kecaman dan wah banyaklah aneh-aneh banget gitu. Karena dianggap menghina kiai dan juga pondok pesantren, khususnya terkait pemberitaan soal pondok pesantren Lirboyo di Kediri. Dan salah satu kiai yang juga cukup dihormati ya, beliau adalah Kiai Haji Anwar Mansur. Kita akan telusuri kronologi kejadian, reaksi publik dan juga tokoh, juga respon dari Trans 7 sendiri dan juga tuntutan yang muncul dari banyak pihak. Disclaimer ya, ini tuh penting banget karena semua yang saya sampaikan di sini itu adalah video yang mengacu pada artikel berita yang jadi bahan bacaan, dan kalian mungkin nanti juga bisa baca sendiri di deskripsi video. Jadi ini bukan gosip, bukan spekulasi, tapi langsung berdasarkan sumber berita. Dan seperti biasanya, sebelum kita mulai, kayak biasanya kalian jangan lupa, kok kebanyakan biasanya anjir. Kalian jangan lupa subscribe dulu ya kalau misalnya kalian belum subscribe, dan karena subscribe kalian itu penting banget buat perkembangan channel ini, mungkin agar bisa terus berkembang dan aku bisa dapat penghasilan dari sini. Jadi siapkan posisi ternyaman kalian dan mari kita bahas beritanya. Oke, mungkin langsung mari kita mulai ya. Dari ini adalah inti dari peristiwa itu ya. Jadi pada 13 Oktober 2025, program Expose Unsourced di Trans 7 itu menayangkan sebuah segmen mengenai pondok pesantren Lirboyo Kediri. Serta di dalam video tersebut juga ada sosok kiai yang dihormati, beliau adalah Kiai Haji Anwar Mansur. Segmen itu berisi pernyataan dan juga penggambaran yang menurut banyak pihak itu provokatif. Misalnya judul salah satu episode yang disebutkan dalam liputan itu adalah "Santrinya minum susu aja kudu jongkok, emang gini kehidupan di pondok". Itu judul yang ada di liputan itu ya. Kalimat seperti itulah yang memicu kemarahan dan membuat banyak netizen serta komunitas santri mereka itu tersinggung dan juga marah. Di segmen tersebut juga ada narasi yang menurut penonton memojokkan kehidupan santri, menampilkan klip-klip dan juga komentar yang dinilai merendahkan martabat kiai dan juga pesantren secara keseluruhan. Contoh kutipan dari narator yang diangkat dalam liputan itu adalah ada beberapa klaim dan nada yang mengarah ke rasa curiga, seperti tudingan tentang kiai yang makin kaya raya atau dugaan adanya amplop, serta komentar-komentar yang memancing perdebatan soal hubungan antara kiai dan juga santrinya. Jadi ini cukup sensitif ya, aku harus hati-hati ngomongnya gitu karena aku takut salah ngomong. Nah, itu semua ya yang bikin kegaduhan rame banget di media sosial. Dari situlah juga banyak orang banget yang bereaksi ya, terutama para santri yang juga mondok di sana. Jadi reaksi publik itu sangat cepat banget datangnya. Segmen yang tayang itu juga memunculkan protes dari komunitas santri dan masyarakat luas, hingga muncul tagar boykot Trans 7 yang itu sangat ramai di media sosial. Ada yang mengecam keras menilai tayangan itu melecehkan kiai dan institusi pesantren, sementara di sisi lain juga ada sebagian netizen yang berpendapat bahwa program itu sedang membuka fakta. Jadi reaksi publik itu tidak sepenuhnya homogen ya, itu ada perpecahan pendapat juga, namun mayoritas kritik datang dari kelompok yang menilai tayangan itu tidak etis. Dan reaksi itu ternyata tak hanya datang dari media sosial, bahkan beberapa politisi juga angkat bicara. Beberapa diantaranya mungkin anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKB oleh Pak Soleh. Beliau itu mengecam bahwa tayangan tersebut dan mendesak Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI untuk menghentikan program siaran itu serta mengaudit Trans 7. Alasannya adalah tayangan itu dianggap melecehkan simbol-simbol keagamaan dan merendahkan martabat kiai dan juga pesantren. Sehingga menurut Pak Soleh, KPI itu tidak boleh tinggal diam. Tidak hanya itu, anggota DPR yang lain juga berpendapat, salah satunya adalah Pak Mafiron. Beliau juga dari PKB, yaitu mengkaitkan persoalan ini ke ranah hak asasi manusia. Pak Mafiron juga menekankan bahwa setiap orang itu berhak atas perlindungan martabat dan juga nama baik, sehingga tayangan yang merendahkan tokoh agama bisa menyalahi hak-hak itu.
Ia juga meminta kepada KPI dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam liputan disebut Komdigi ya, itu untuk mengevaluasi dan juga menindak jika diperlukan. Aduh, ini agak sensitif memang ya, karena kita kan nggak tahu ya di dunia pesantren itu seperti apa, karena aku sendiri juga nggak pernah mondok gitu ya. Ya mungkin buat kalian yang mondok, silakan kalian komentar tentang ini, gimana menurut pendapat kalian. Terus ya, langkah protes juga datang dari organisasi masyarakat muslim, yaitu ada dari Gerakan Pemuda atau GP Ansor melalui ketua umum bernama Pak Adin Jauharudin. Itu mengecam tayangan tersebut dan menyatakan bahwa kiai bukanlah komoditas pemberitaan. Pak Adin juga menyoroti bahwa pemberitaan itu harus berimbang dan juga mematuhi kaidah-kaidah jurnalistik termasuk P3SPS atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Menurutnya ya, tayangan seperti ini itu bisa menimbulkan kesalahpahaman, apalagi ini kan juga ditayangkan di televisi yang mana semua orang itu bisa mengutip, bisa memotong juga gitu ya. Dan ini juga bisa jadi merusak kepercayaan terhadap peran ulama dan juga pesantren. Dan lebih tegas lagi, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU itu juga memutuskan akan menempuh jalur hukum. Ketua Umum PBNU Pak Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya itu menyatakan telah menginstruksikan lembaga hukum PBNU untuk mengambil langkah hukum yang diperlukan terkait tayangan Expose Ensarset itu. PBNU juga menilai bahwa tayangan itu melecehkan dan juga menghina pesantren serta tokoh pesantren yang dimuliakan Nahdiyin, dan meminta langkah nyata dari Trans7 untuk memperbaiki dampak sosial yang ditimbulkan. Nah, itu semua kan berasal dari gelombang masyarakat atau media sosial ya. Kebanyakan dari pesantren dan juga orang-orang yang mondok di sana gitu ya, orang-orang pondokan atau santri gitu ya. Terus kira-kira gimana gitu respon dari Trans7 sendiri? Karena di sini aku hanya pembaca berita ya, jadi aku harus netral. Untuk menanggapi gelombang protes itu, melalui Pak Andi Khairil sebagai production director Trans7 juga menyampaikan permintaan maaf. Mereka juga mengakui adanya kelalaian dalam menyusun isi konten program sehingga menuai banyak kritik. Pernyataan maaf ini juga dikutip dalam liputan dan menyebutkan permintaan maaf kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, pengasuh para santri dan juga para alumni Pondok Pesantren. Trans7 juga menyatakan tidak melepaskan tanggung jawab dan juga berjanji menjadikan kejadian ini pelajaran agar lebih teliti di masa depan. Jadi dalam pernyataan itu ya juga disebutkan bahwa Trans7 juga sudah menyampaikan permintaan maaf langsung kepada salah satu seorang putra Kiai Haji Anwar Mansur, yaitu Gus Adib. Hal itu dilakukan pada malam 13 Oktober 2025. Selain itu, Trans7 juga mengirimkan permintaan maaf resmi melalui pesan singkat WA dan akan mengirimkan hard copy surat permintaan maaf. Pak Andi Khairil juga menegaskan harapannya agar pihak pesantren membuka pintu maaf karena pihaknya itu mengaku lalai dalam proses produksi. Ya lagi-lagi ya kita harus juga membuka mata gitu ya, bahwa pihak Trans7 juga sudah meminta maaf atas video yang sudah dibuat gitu. Jadi di sini jangan ada lagi yang percaya dengan berita-berita hoax atau malah memperlebar permasalahan ini ya. Karena dari pihak pesantrennya sendiri juga mungkin sudah memaafkan gitu. Jadi kita nggak tahu di dalam sana seperti apa, tapi yang pasti aku yakin pihak pondok pesantren pasti memaafkan sih ya. Jadi kalian intinya jangan percaya dengan berita-berita hoax yang ingin memperlebar masalah ini ya. Terus pertanyaannya ya, kenapa video itu bisa sebegitu sensitifnya gitu? Jadi di sini ada beberapa poin yang bisa kita ringkas dari sumber berita yang aku baca ya. Pertama, mungkin kiai dan pesantren itu adalah institusi yang memegang peran moral dan juga religius bagi banyak orang, sehingga penghinaan terhadap tokoh tersebut dianggap penghinaan terhadap komunitas yang lebih luas. Kedua, pemberitaan yang memakai bahasa provokatif atau framing negatif mudah memicu reaksi massa, apalagi bila menyentuh ranah agama, dan juga pasti akan banyak kesalahpahaman dalam memahami berita. Ketiga, ada tuntutan agar media mematuhi P3SPS atau Pedoman Etika Penyiaran yang menuntut verifikasi, keseimbangan, dan juga kehati-hatian. Semua poin itu juga muncul jelas di reaksi DPR, GP Ansor, dan juga PBNU, sebagaimana dilaporkan oleh sumber berita Tirto ID.
Dari kejadian ini kita bisa belajar dan mengingatkan beberapa hal, yaitu dimanapun peran media itu besar, bisa mendidik tapi juga bisa memecah jika tidak hati-hati. Ada garis tipis ya antara mengangkat isu dan juga memojokkan kelompok. Ya kalau misalkan media ingin mengkritik institusi, menurutku idealnya itu dilakukan dengan landasan fakta yang kuat, verifikasi dan juga memberikan ruang jawaban agar masyarakat bisa memahami konteksnya secara adil. Di sisi lain, masyarakat berhak menuntut pertanggungjawaban media bila ada pelanggaran etika dan hukum. Dan itu juga yang menjadi alasan PBNU memilih untuk menempuh jalur hukum dalam kasus ini. Sebagaimana dilaporkan dari sumber berita yang aku baca. Oke teman-teman ya, mungkin itu adalah rangkaian lengkap soal polemik Trans 7 dan juga tayangan Expose yang menuai protes dari banyak kalangan santri dan juga orang-orang yang ada di dalam pondok pesantren ya. Dan kita juga berdoa semoga masalah ini cepat selesai. Sekali lagi aku bilang sama teman-teman semua yang nonton ini sampai habis, kalian itu jangan mudah diadu domba ya. Di TikTok itu nggak karu-karuan, Rek. Gimana ya? Ya kita lihat sendirilah bahwa pimpinan dari pondok pesantrennya sendiri, anak dari pondok pesantrennya sendiri, pimpinan, aku bingung banget sih. Ya kita tahu lah ya bahwa anak dari pemimpin atau pengasuh pondok pesantren sendiri itu sudah berkomunikasi dengan pihak Trans 7, dan dari pihak Trans 7-nya sendiri juga sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf gitu kan ya. Ya intinya aku pengen menyampaikan kepada kalian jangan mudah terprovokasi berita-berita yang tidak jelas kebenarannya ya. Jadi kita lihat aja ke depannya seperti apa, dan menurut kalian gimana tentang problem ini. Kalau menurutku sih ya pasti dari pihak pesantren sudah memaafkan, dan dengan besar hati pasti pihak pesantren memahami lah bahwa di Trans 7 juga ada kelalaian gitu ya. Ya kita doakan masalahnya cepat selesai lah, karena aku nggak terlalu banyak berani berspekulasi tentang ini. Menurutku ini juga salah satu problem yang sangat sensitif yang mengenai banyak orang gitu ya. Jadi mungkin itu aja. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton kasus Fuentes. Dan mungkin kalau misalnya belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu, tekan tombol lonceng di bawah ini, dan sampai jumpa lagi Fuentes selanjutnya. Bye bye.